semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat semua kan? Sehat. Nah, Ibu rasa semuanya sudah ada yang di kelas ya, sudah masuk kelas ya? Ya, Bu. Ya, langsung aja kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu di sini ada yang pernah melihat waktu ke supermarket itu, apakah ada yang melihat dulu? Misal kita mau beli minuman nih, apa yang pertama kali anak-anak lihat? Rasanya dulu atau desain kemasannya? Rasa, Bu. Atau enggak, kalau misalnya di media sosial nih, apa yang membuat anak-anak semuanya jadi scroll? Apakah gambarnya atau pesannya yang jelas dan menarik? Orangnya, Bu. Gambarnya. Nah, tanpa kita sadar itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita itu telah menemukan berbagai warna, gambar dan juga tulisan yang ditata untuk menarik perhatian kita. Nah, jadi tanpa kita sadari itu sebenarnya kita itu di kehidupan sehari-hari itu udah menemukan banyak sekali jenis desain grafis. Nah, untuk itu langsung aja kita bahas apa dulu. Sebelum itu Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya peserta didik itu mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis dari desain grafis beserta contoh penerapannya setelah menyimak penjelasan dulu dengan tepat dan benar minimal 4 dari 5 jenis desain grafis yang akan disampaikan. Oke, pembahasan yang pertama adalah mengenai visual identity atau identitas visual. Yang kedua adalah desain grafis pemasaran dan periklanan. Yang ketiga adalah desain grafis UI/UX. Yang keempat adalah desain grafis publikasi. Dan yang terakhir adalah desain grafis kemasan. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Kalau menurut anak-anak sekalian, kalau dari gambar ini termasuk jenis desain grafis apa? Kemasan. Packaging. Roti. Kayaknya lapar nih. Iya, Bu. Lapar. Jadi benar, dari contoh ini tuh desain grafis kemasan. Mungkin udah ada yang nangkep ya jenis-jenisnya itu. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, yaitu desain grafis visual identity. Nah, desain grafis visual identity ini adalah berbicara tentang menciptakan sebuah elemen visual yang akan mewakili sebuah merek yang kita buat. Lalu bentuknya adalah logo, warna, tipografi, ataupun elemen visual lainnya. Nah, fungsi dari desain grafis visual identity sendiri ini untuk membangun kesan dan citra konsistensi dari suatu brand. Jadinya desain grafis visual identity ini tuh berguna untuk branding dari suatu produk untuk menjaga citra merek mereka. Nah, software yang bisa digunakan itu yang paling umum adalah Photoshop, Adobe Illustrator dan juga CorelDRAW. Next kita lihat contohnya. Nah, di sini tuh ada, kalau anak-anak tahu ini logo apa? Nike. Nah, yang ini ya. Nah, kalau dari contoh ini tuh sebenarnya mereka ini udah berhasil membangun citra brand mereka, karena hanya dengan melihat visual logonya saja kita itu ngeh kalau brand itu apa. Next, yang kedua kita akan membahas tentang desain grafis pemasaran dan periklanan. Nah, sebenarnya dalam desain grafis ini menjadi alat yang penting untuk memasarkan dan mengiklankan suatu produk. Nah, ini fungsi desain grafis pemasaran dan periklanan ini untuk apa? Yang jelas untuk menarik perhatian audiens dan juga mengomunikasikan pesan pemasaran yang efektif. Nah, berupa apa saja? Ada poster, brosur, spanduk, maupun iklan digital. Lalu, sebenarnya kalau membahas tentang pemasaran dan periklanan ini adalah dua hal yang berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah isi, desain, dan juga tujuannya. Nah, untuk pemasaran sendiri, fokusnya itu pada informasi yang akan disampaikan kepada audiens tentang produk yang mereka jual. Lalu untuk periklanan
audiens untuk membeli atau mengajak untuk membeli dari produk ini. Kalau yang sebelah sini itu untuk menerangkan isi dari brand mereka. Betul sekali. Oke, next yaitu yang ketiga ada desain grafis UI UX. Ada yang pernah dengar desain grafis UI UX nggak? Pernah. Oke, sebenarnya kalau dari desain grafis UI UX ini itu adalah tentang membuat visualisasi yang menarik dan juga memudahkan pengguna. Nah, kalau dari UI-nya sendiri itu yaitu visualisasi antarmuka seperti tombol, menu, dan lain-lain. Lalu untuk UX-nya sendiri itu berupa pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi atau website. Nah, fokus dari UI UX ini sebenarnya itu ada dua. Yang pertama yaitu pengguna atau user, dan yang kedua adalah aplikasi atau website yang kita buat. Lalu tujuannya untuk apa? Yaitu menciptakan antarmuka intuitif atau yang menarik dan juga menyenangkan bagi pengguna. Nah, untuk softwarenya sendiri bisa melalui Photoshop, Adobe Illustrator, lalu ada Adobe XD dan juga ada Figma. Nah, ini contoh dari visualisasi UI. Nah, itu desain antarmukanya. Sudah ditata semuanya berupa theme, ada icon juga, ada menunya juga. Lalu untuk UX-nya sendiri itu adalah flow atau alurnya mereka. Jadi setelah misal kita mau ngeklik tombol mana, lalu kita diarahkan kemana, seperti itu. Oke, lanjut yang keempat yaitu desain grafis publikasi. Nah, kalau mendengar publikasi sendiri ini, sebenarnya publikasi itu adalah tentang bagaimana memajang karya yang dikomunikasikan kepada khalayak dengan distribusi publik. Nah, bentuknya itu bisa berupa buku, majalah, surat kabar, atau koran yang biasanya kita kenal, lalu ada katalog, dan juga bisa melalui publikasi digital. Nah, untuk desainer grafis sendiri itu biasanya bekerja sama dengan editor dan juga penerbit untuk membuat tata letak dan juga layouting yang harus menguasai keterampilan komunikasi, tata letak, dan juga pengorganisasian yang baik. Selain itu, mereka juga harus memiliki keterampilan tentang manajemen warna, lalu percetakan, dan juga penerbitan digital. Untuk aplikasi yang bisa digunakan yaitu Photoshop, Adobe Illustrator, dan juga Adobe InDesign. Oke, kita lanjut ke contohnya. Berikut adalah contoh dari katalog suatu portofolio ya. Lalu kita lanjut ke contoh dari publikasi buku. Yang pertama bisa dilihat itu adalah sampul buku, yang kedua juga sampul buku, yang ketiga adalah yang kita akan bahas yang terakhir yaitu desain kemasan. Nah, kalau berbicara soal desain kemasan ini, desain kemasan itu gak harus hanya menarik, tapi juga harus memiliki fungsi bagi produk yang kita buat atau produk yang dipasarkan. Nah, fungsinya yaitu melindungi, menyimpan, dan bisa menjadi alat promosi. Dan ini tuh terbukti efektif karena misal ketika kita melihat suatu barang yang dijual lalu packagingnya menarik atau desain kemasnya menarik, pasti kita juga ikut tertarik untuk membelikan. Nah, elemen visualnya yaitu ada visual yang menarik, informasi produk, dan juga keamanan dari produk itu. Nah, untuk desain grafis kemasan ini itu ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu keseimbangan antara daya tarik visual dan juga fungsionalitasnya. Untuk membuat desain grafis kemasan ini bisa melalui software Photoshop, Adobe Illustrator, dan juga Corel. Nah, ini contohnya dari desain kemasan. Kalau dari sini kan menarik, jadi kita itu pengen memadami terus atau pengen membeli. Baik anak-anak, kita akan mengadakan evaluasi singkat untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan pada pembelajaran hari ini. Ibu akan bagikan kertas untuk menjawab. Di sini cuma ada 2 soal, kalau bisa
salah satu jawaban dari anak-anak yang ada di sini, gue akan coba review atau bacakan jawabannya. Nah, ini punyanya dari Zuhai. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan minimal 4 dari 5 jenis desain grafis. Nah, di sini Zuhai itu udah bagus sekali karena menyebutkan 5. Yang pertama yaitu desain grafis visual identity. Jawabannya di sini tuh desain ini fokus pada elemen visual yang mewakili identitas suatu merek. Nah, yang kedua adalah pemasaran dan periklanan, yaitu untuk mempromosikan produk pelayanan melalui berbagai media. Nah, tujuannya untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong pembelian. Yang ketiga ada UX, yaitu berkaitan dengan tampilan antar muka dan pengalaman pengguna dalam aplikasi atau website. Yang keempat ada desain grafis publikasi, yaitu berfokus pada tata letak dan desain isi dalam media cetak atau digital. Dan yang terakhir yaitu ada desain kemasan yang mencakup perancangan tampilan kemasan produk. Nah, tujuannya untuk melindungi produk dan juga tetap menjaga ketertarikan dari desain kemasan itu. Lalu jawaban yang kedua, berikan satu contoh nyata. Nah, di sini untuk jawaban desain grafis visual identity dijawab dengan contoh logo. Lalu yang pemasaran dan periklanan dijawab dengan poster promosi. Lalu yang UX dijawab dengan aplikasi PCA mobile. Lalu yang publikasi dijawab dengan contoh tata letak dan desain majalah buku. Dan yang kelima adalah kemasan dijawab dengan desain kemasan ini. Nah, dari jawaban anak-anak ini mungkin Ibu rasa dari anak-anak semua itu sudah paham apa yang kita pelajari hari ini. Ya, segitu aja tugasnya. Sebelum itu Ibu akan memberikan tugas tambahan untuk di rumah. Jadi ada 3 soal. Nanti kalian akan mengamati lingkungan sekitar, lalu menemukan minimal 4 contoh desain dari 5 jenis desain grafis ini. Nah, ketentuannya adalah pengumpulan nanti dikumpulkan dengan format file PDF, bisa dikirim melalui email Ibu, udah tertera di sini, dan juga deadline-nya 1 minggu, yaitu sebelum pertemuan selanjutnya. Oke, jadi kesimpulan atau sebelum kesimpulan, ada yang mau ditanyakan dulu dari materi tadi? Tidak ada. Mari kita simpulkan dulu materi kita hari ini, yaitu setiap jenis dari desain grafis itu memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, jadi penting untuk memahami karakteristik dari masing-masing jenis itu agar dapat mengaplikasikan desain grafis secara tepat. Nah, visual yang baik juga dapat mendukung komunikasi pesan yang efektif. Baik, apakah mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak ada?